Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah saudara, di Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai inovasi sosial, solusi anak muda untuk tantangan masa kini bersama komunitas INBI, Insan Nasional Bestari Indonesia. Dan di sini sudah hadir bersama kita Jero Tampu Bolon, founder dari komunitas INBI. Selamat pagi Jero. Selamat pagi Kak Yuke. Apa kabarnya nih Jero? Alhamdulillah baik, sangat baik hari ini. Untuk kesibukannya ini berarti sedang sibuk mengurus INBI dan juga kuliah gitu ya? Benar sekali, kita sangat sibuk sih. Di bulan ini benar-benar sibuk ya, tidak hanya tugas-tugas kuliah, tapi INBI sebagai pimpinan INBI, sebagai founder juga istilahnya juga masih membangun fondasi INBI yang baik. Jadi sangat sibuk. Jero, ini berbicara dengan INBI, Insan Nasional Bestari Indonesia. Kenapa namanya itu? Boleh diceritakan? Oke, jadi INBI ini ada 4 kata ya, Insan Nasional Bestari Indonesia. Jadi dari tiap arti kata-katanya ini, dari pertama dari insan. Insan itu kan artinya orang-orang, manusia gitu ya. Kemudian ada nasional. Nah, nasional ini ada 2 makna. Ada nasional artinya satu Indonesia, nasional, skala nasional. Dan juga makna yang kedua, nasional itu adalah nasionalis. Karena INBI di sini membawa semangat-semangat jiwa nasionalisme. Kemudian bestari. Nah, bestari itu kalau menurut KBBI kan artinya berpendidikan ya. Orang-orang yang berpendidikan, berpengetahuan gitu. Nah, kemudian ya pastinya yang terakhir itu Indonesia. Ya kita sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi kalau secara digabungkan, arti INBI itu adalah kumpulan manusia-manusia, orang-orang yang berpendidikan dengan semangat jiwa nasionalis. Seperti itu. Baik, ini berarti kan INBI sudah berjalan sekitar 1 tahun ya? Benar, 1 tahun. Ini kira-kira dari Jero sendiri kenapa memilih membuat komunitas INBI ini? Oke, baik. Jadi saya cerita dari awal mengapa INBI ini bisa saya bentuk dan teman-teman saya juga ikut membentuk INBI. Jadi awalnya itu sebenarnya dari tugas kuliah. Jadi tugas kuliah ketika saya menjadi mahasiswa baru di kampus saya itu, saya mendapatkan tugas kuliah lapangan. Yang dimana kami harus membuat sebuah proyek turun lapangan dengan tema SDGs. Waktu itu yang kami ambil temanya adalah pendidikan berkualitas. Nah, ketika itu saya dan teman-teman kelompok saya berinisiatif untuk membuat program yang dimana kami mengajar anak-anak panti asuhan dengan membawa wawasan kebangsaan. Nah, ketika itu kami melaksanakan tugas kuliah itu selama 2 minggu dan kami ngerasa seru dan berdampak sangat baik gitu. Tidak hanya kepada anak-anak panti asuhannya, tetapi kepada kami juga yang membawa program itu ya kami merasa senang, bahagia, dan membawa dampak positif. Nah, sehingga dari situ kami berinisiatif, gimana kalau kita bikin komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang ini. Jadi kita bisa melakukan kegiatan seperti ini kapan saja, tidak hanya karena tugas kuliah saja gitu. Tapi kita bisa melakukan kapan saja yang kita mau, sampai kapanpun, dan bahkan mungkin selamanya gitu kan. Ya maka itu dari sini saya membangun INBI. Dan waktu itu juga saya di kampus tidak menemukan organisasi yang bergerak seperti hal ini, yang seperti saya inginkan ini, gitu, sesuai dengan pemikiran saya. Sehingga saya berinisiatif, kalau tidak ada tempat yang bisa saya jadi wadah saya untuk membuat program seperti ini, dengan pemikiran seperti ini, ya kalau gitu saya buat sendiri saja, gitu, dan teman-teman saya ajak teman-teman saya untuk ikut, dan ya alhamdulillah terbentuklah Insan Nasional Bestari Indonesia dengan kegiatan yang berfokus pada bidang pendidikan, dan juga sosial masyarakat dengan sebagai organisasi anak muda, seperti itu. Berarti awal mulanya dari tugas kampus ya, dari lalu kampus terpikir untuk membentuk komunitas sosial Benar ini. Sekali. Kalau untuk programnya itu seperti apa aja, Jero? Nah, kalau untuk programnya pastinya karena awal terbentuknya INBI ini karena tugas kuliah yang kami mengajar anak-anak panti asuhan, maka yang pasti program terbesarnya dan program utamanya adalah namanya Bimbel Panti, Bimbingan Belajar Panti. Nah, yang dimana kami laksanakan Bimbel Panti ini selama sekali dalam seminggu. Sekali dalam seminggu. Ya, terkadang juga kami pernah membuat 2 kali dalam seminggu, tergantung kesibukan dari anggota INBI-nya juga. Nah, untuk saat ini kami melaksanakannya sekali dalam seminggu, tepatnya di hari Sabtu, di salah satu panti asuhan di Kota Medan. Dan ya kami mengajar bimbelnya itu bukan hanya seperti bimbel-bimbel biasa, melainkan kami membawa bagaimana supaya anak-anak ini bisa berkreasi, menemukan minat bakatnya, kita buat kerajinan tangan. Tetapi ya kami juga mengajarkan, membimbing pelajaran yang dasar-dasar juga seperti matematika, bahasa Inggris, IPA, dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu kira-kira kalau untuk program Bimbel Panti ini, kenapa alasannya untuk menjadi anak panti nih, target
peserta dari kalian? Oke, jadi kalau untuk anak panti sebagai target kami, ya alasan pertama yang pasti karena tugas kuliah tadi. Alasan yang kedua, kita melihat bahwasannya saya sendiri sebagai mahasiswa yang sedari kecil itu sudah diberikan pendidikan, fasilitas pendidikan yang baik oleh orang tua saya, oleh keluarga saya. Saya ketika SMP les bahasa Inggris, dan sampai saat ini juga bisa berkuliah di salah satu kampus terkemuka di Indonesia, dan saya bersyukur itu. Tetapi kalau kita melihat anak-anak panti asuhan, belum tentu nasibnya sama dengan saya dan juga teman-teman saya di INBI, yang mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, sehingga kami berinisiatif kalau mereka sebenarnya itu bisa punya potensi masa depan yang baik dengan kita coba untuk berkontribusi, memberikan kontribusi yang baik dengan memberikan mereka bimbingan belajar tambahan, seperti itu, Kak. Kalau untuk kegiatan bimbel panti ini seperti apa? Apakah sama dengan bimbel-bimbel pada umumnya atau ada kegiatan-kegiatan yang kalian tambahkan gitu? Yang pasti kalau kami menambahkan yang ada namanya games, seru-seruan. Jadi tiap bulan itu kami bakal memberi mereka hadiah berupa rewards, sebuah bintang dan juga sebuah rewards tambahan, hadiah kecil-kecilan untuk mereka yang semangat belajar. Mereka yang aktif, selalu aktif. Dan sejauh ini anak-anak panti asuhan tempat kami mengajar itu benar-benar antusias. Antusiasnya sangat tinggi, sangat bersemangat dan selalu menyambut kami. Jadi sedikit cerita, kalau kami selalu datang ke panti untuk melakukan bimbel panti, itu di gerbang saja, di gerbang pintu pantinya saja itu mereka udah menyambut kami. Udah nungguin ya? Udah nungguin udah berlarian ke kami, bahkan ada yang minta gendong sama kami, terus ada yang narik kami langsung masuk ke dalam, biar cepat, ayo Kak, masuk Kak, gitu. Jadi benar-benar antusiasnya sangat tinggi gitu. Jadi itulah mengapa kami memilih anak panti, karena kita melihat antusias mereka belajar itu juga sangat tinggi gitu. Baik, luar biasa sekali Jero. Nah, selain bimbel panti ini, untuk program dari komunitas INBI ini apakah ada lagi? Tentunya pasti ada. Seperti yang saya katakan tadi, INBI kan tidak bergerak di bidang pendidikan saja, melainkan di sosial masyarakat. Nah, dari sini ada program utama INBI juga bernama Sanubari. Sanubari. Sanubari ini kepanjangan dari Sosial Aksi Nurani Bestari, yang dimana sebuah program aksi sosial kemanusiaan yang kami itu ya seperti umumnya open donasi dan juga memberikan donasi ataupun kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan, seperti itu. Kalau dari komunitas INBI ini sendiri, kalian sudah berjalan selama 1 tahun nih. Benar. Kira-kira apakah ada cerita menarik nih dari teman-teman INBI ketika sebelum mengikuti komunitas dan setelah mengikuti komunitas? Itu seperti apa? Baik, jadi untuk cerita menariknya, kalau saya sendiri ya, saya membuat dan membentuk INBI bersama teman-teman saya ini saat itu dalam fase yang idealismenya sangat kuat. Jadi kami merasa kami sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, idealismenya sangat kuat. Kami ingin berkontribusi bagi bangsa, bagi negara, bagi masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam membentuk sebuah organisasi dan komunitas yang berkontribusi dalam masyarakat tersebut, gitu. Sehingga terbentuklah INBI. Yang dimana INBI terbentuk atas dasar idealisme anak muda tanpa ada bantuan dari orang kuat. Nah, jadi dalam artian saya, orang kuat ini adalah orang-orang yang bermateri, punya uang yang banyak, yang bisa jadi donatur kami, atau bahkan kami diminta untuk membawa kepentingannya. Nah, kami tidak seperti itu. Kami adalah organisasi anak muda yang independen, benar-benar terbentuk secara kolektif kolegial, tidak mengandalkan donasi dari orang, bisa kita katakan seperti pejabat atau yang lain sebagainya. Kami tidak ada di backing oleh orang-orang seperti itu. Jadi kami pure asli dari mahasiswa, kumpulan anak muda yang berkumpul membentuk sebuah organisasi anak muda yang pastinya memiliki niat positif yang berkontribusi bagi bangsa dan negara. Baik, Jero. Untuk kalian nih selama menjadi anggota dari komunitas INBI ini sendiri, pastinya ada tantangan-tantangan dong gitu, karena kalian juga mahasiswa yang harus memanage waktu kalian. Nah, tantangannya itu seperti apa kira-kira? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita akan melanjutkan perbincangan kita. Ya, saudara, jangan kemana-kemana, tetap di Sapa Sumut.
Ya, saudara, masih bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah, Jero, tadi kita sudah membahas mengenai program-program dari kegiatan INBI ini. Lalu untuk tantangan dari Jero sendiri ataupun dari teman-teman itu seperti apa kira-kira dalam menjalankan program-program di komunitas INBI? Baik, jadi untuk tantangan yang pastinya seperti segmen sebelumnya saya katakan, INBI ini terbentuk secara independen tanpa ada donasi dari orang-orang yang memiliki materi yang banyak. Jadi pure hanya untuk dari mahasiswa saja yang membentuk organisasi ini, itu menjadi tantangan besar bagi kami. Di mana juga INBI baru terbentuk selama 1 tahun. Jadi istilahnya kalau kita bangun rumah, ini baru fondasinya kita bangun. Belum dindingnya, atapnya itu belum. Jadi masih kita bangun fondasinya sama-sama. Jadi memang menjadi tantangan besar itu adalah sumber dayanya. Tapi walaupun tertantang dalam sumber daya, bukan berarti INBI ini tidak bisa apa-apa. Baru sebulan kami membentuk INBI, kami sudah membuat sebuah kegiatan yang luar biasa, sanubari. Di sanubari pertama di tahun lalu, di tahun 2023, kami membuat sanubari di salah satu rumah sakit terkemuka di Kota Medan. Nah, waktu itu awalnya kami sebenarnya niat membangun sanubari ini, membuat program sanubari ini hanya di rumah singgah milik sebuah yayasan kanker anak. Nah, jadi awalnya kami membuat program ini di rumah singgah, tetapi beruntungnya kami, walaupun kami tidak dibantu oleh orang yang memiliki uang yang banyak, tetapi kami dibantu oleh Tuhan. Syukurnya di situ. Nah, jadi kami langsung diarahkan membuat programnya ini di rumah sakit. Yang di mana rumah sakit ini penuh dengan anak-anak yang sedang kemoterapi, mereka anak-anak yang sedang menderita kanker leukemia, kanker darah. Nah, jadi kami membuat program di sana, Sanubari, Sosial Aksi Nurani Bestari, kegiatan sosial, di mana kami membuat lomba mewarnai gambar pahlawan. Bertepatan juga waktu itu Hari Anak Nasional. Hari Anak ya. Nah, jadi kami membuat program di situ. Dan waktu itu kami baru 9 orang. Baru 9 Baru ya? 9 orang. Saat ini INBI itu sudah memiliki hampir 50 anggota. Wah. Tetapi waktu itu di tahun pertama, 1 bulan setelah INBI terbentuk, kami baru memiliki 9 orang, tetapi kami bisa membuat program di rumah sakit terkemuka di Kota Medan dengan anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakitnya, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Tapi memang sampai saat ini sumber daya itu menjadi tantangan terbesar. Tetapi bukan berarti menjadi tantangan yang besar, itu menyulitkan kami untuk membuat sebuah kebaikan. Seperti itu, Kak. Lalu kalau nih, kalian nih mahasiswa dan juga penggerak dari organisasi INBI ini sendiri, seperti apa kalian memanajemen waktu kalian? Oke, yang pasti di INBI ini memang mayoritas anggota-anggotanya, pengurus-pengurus itu adalah mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan. Tetapi ada juga satu anggota kami juga dari SMA, masih pelajar, masih siswa ya? Gitu. Jadi memang manajemen waktunya juga cukup sulit ya, karena kami harus mencocokkan waktu antar satu sama lain, antar individu juga. Nah, tetapi mayoritas kami membuat program ini di INBI itu kami laksanakan di waktu weekend, di waktu libur hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk rapat harian juga, untuk rapat biasa itu kami laksanakan di malam hari. Dan itu pun kami melalui online, melalui daring gitu. Jadi semaksimalnya kami fleksibel waktu yang baik bagi seluruh anggota, karena kita tahu bahwasannya di INBI juga ya mahasiswa. Benar. Mereka punya kesibukannya masing-masing, punya tugasnya masing-masing, berbeda-beda, kesibukannya berbeda-beda. Jadi menjawab pertanyaan tadi juga, tantangan terbesar di INBI ya manajemen waktunya juga masih cukup sulit sampai saat ini. Baik, tadi Jero mengatakan bahwasannya untuk saat ini itu hampir 50 ya anggota Benar. Dari INBI ini sendiri. Dan itu segmentasi kalian untuk membuka open recruitment kepada teman-teman di luar itu seperti apa? Nah, jadi open recruitment saat ini kami masih laksanakan setahun sekali ya. Satu periode itu kepengurusan itu 1 tahun. Jadi kami open recruitment masih setahun sekali, yang dimana sistemnya juga cukup kompleks kami laksanakan. Benar. Mulai dari seleksi berkas, seleksi wawancara, hingga kami laksanakan ada magang. Magang dulu. Jadi ada magangnya gitu. Selesai mereka seleksi berkas, seleksi wawancara, bukan berarti mereka udah resmi menjadi pengurus INBI, menjadi anggota baru INBI, enggak. Tapi mereka harus mengikuti magang dulu. Nah, di sini di magang ini yang benar-benar kita lihat mana yang mereka yang punya niat yang baik untuk bergabung di INBI, niat yang serius untuk bergabung di INBI untuk kebaikan, atau hanya ikut-ikutan saja, hanya untuk mencari penambah CV saja, tetapi kontribusinya kurang gitu. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa seleksi lebih jauh lagi untuk membedakan mana kawan-kawan yang serius nih gabung di INBI sama yang nggak serius gabung di INBI.
Kalau di INBI sendiri ini berarti segmentasinya selain ke mahasiswa juga ada ke pelajar ya? Benar. Dan kalau di INBI sendiri apakah sudah pernah ada melakukan kolaborasi dengan teman-teman di luar, mungkin lembaga swasta ataupun dengan pemerintah gitu? Pastinya seperti Sanubari kemarin ya, itu kita berkolaborasi dengan namanya Yayasan Onkologi Anak Medan. Onkologi Anak Ya. Medan. Nah, kami berkolaborasi, yayasan tersebutlah yang membantu kami bisa membuat kegiatan sanubari di rumah sakit tersebut. Nah, jadi untuk besok juga hari Sabtu tanggal 23 November ini kita melaksanakan sanubari lagi. Oh, besok nih. Benar, kita laksanakan berkolaborasi juga dengan Yayasan Al-Kafi di Kota Medan. Itu dalam rangka hari apa? Nah, dalam sanubari ini kita merayakan 2 hari besar nih. Yang pertama ada Hari Pahlawan Nasional dan juga Hari Anak Universal atau Hari Anak Sedunia. Kira-kira boleh dikasih tahu cerita sedikit besok itu kegiatannya seperti apa? Nah, besok kegiatannya itu hampir sama dengan sanubari tahun lalu, bahwa kita dengan anak-anak ini bakal membuat sebuah kreasi. Kalau tahun lalu itu kreasinya mewarnai gambar pahlawan dengan kertas manila. Nah, kalau tahun ini kita bakal buat diorama 3D kebudayaan Indonesia. Jadi nanti anak-anak itu bakal dibagi dalam 5 kelompok. Dalam kelompok masing-masing bakal dibagi satu diorama 3D kebudayaan. Ada yang dapat kebudayaan Bali, Minang, Jawa, Sulawesi. Nah, jadi mengajarkan mereka juga nih bahwasanya ini loh kebudayaan-kebudayaan Indonesia seperti ini. Tetapi juga memperingati Hari Pahlawan, kita bakal meminta mereka untuk membuat bingkai gambar pahlawan. Jadi ada beberapa pahlawan yang menjadi idola INBI juga nih yang bakal dibawa ke anak-anak ini gitu. Seperti Sultan Syahrir, Muhammad Atta, Ki Hajar Dewantara, dan lain sebagainya. Jadi ya mereka juga mengenal kebudayaan Indonesia, mereka juga mengenal pahlawan-pahlawan Indonesia. Dengan tema besok itu adalah pahlawan inspirasi anak demi masa depan kelak. Wah, luar biasa sekali nih, Jero. Nah, berarti kalau di INBI ini sendiri, kalian melakukan untuk menawarkan program-program kalian dari media sosial itu seperti apa kira-kira untuk nge-reach teman-teman yang ada di sosial media? Oke, jadi untuk kami ya, kami pastikan semua anggota itu bisa memposting atau membagikan flyer atau poster dari program-program yang kami laksanakan gitu. Dan juga kami berusaha untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pers untuk bisa menjadi media partner kami gitu. Jadi ya info-info tentang INBI dengan program INBI itu bisa tersampaikan ke masyarakat yang luas gitu. Dan sejauh ini hingga saat ini syukurnya ya program INBI itu selalu ramai, dapat dampak yang positif, respon yang positif dari kalangan anak muda, dari masyarakat luas, itu sejauh ini dapat respon yang positif. Baik, kalau boleh tahu ini sosial media INBI sudah apa aja nih? Dari Instagram apa namanya? Nah, sejauh ini sosial media INBI itu baru ada 2, Instagram dan TikTok. Nah, tetapi untuk saat ini yang umumnya itu digunakan itu Instagram. Jadi kalau bagi kawan-kawan di luar sana yang ingin melihat atau cek nih Instagram INBI, itu kawan-kawan bisa cek akunnya @official_INBI. Official_INBI. Dan Benar. kalau di TikTok? Di TikTok juga sama. Official_INBI Iya, juga. benar. Baik, Jero, kalau untuk di INBI ini sendiri, apakah ada rencana untuk membuat program-program baru atau kegiatan-kegiatan baru dalam waktu dekat ini? Pastinya, dalam waktu dekat ini mudah-mudahan jika tidak ada hambatan, karena juga kami mahasiswa sudah mau ujian akhir ya, ujian akhir semester ya, mungkin terkendala di situ, fokus dulu ujian akhir sebelum fokus ke program INBI, tetapi kami usahakan, kami ingin membuat workshop-workshop nih untuk anak-anak muda. Ya, jadi untuk wanita-wanita, perempuan-perempuan, anak-anak gadis gitu ya, itu bisa ikuti workshop kami dalam waktu dekat ini. Kami usahakan membuat workshop tentang beauty skincare. Beauty skincare. Nah, jadi mengajak anak-anak muda, terutama perempuan, untuk lebih peduli nih tentang perawatan kulitnya, perawatan tubuhnya gitu. Jadi ya berbeda, jarang kayaknya kita lihat organisasi anak muda yang membuat program seperti itu gitu. Jadi ya INBI hadir untuk hal-hal seperti itu. Namanya juga organisasi anak muda. Kita organisasi anak muda di pendidikan, sosial masyarakat, tetapi jangan lupa anak mudanya. Ya, Makanya di INBI sendiri ada departemen kepemudaannya gitu. Ada departemen pendidikan, ada departemen sosial masyarakatnya, dan juga ada departemen kepemudaannya. Jadi jangan lupakan kita yang sebagai anak mudanya di dalamnya. Seperti Baik, itu. Jero. Nah, untuk Jero sendiri nih, pesannya kepada teman-teman yang di luar sana untuk jika ada yang memiliki kesamaan minat dan bakat nih mengenai komunitas sosial ini, seperti apa? Ya, jadi kalau dari saya sih ya teruslah berbuat yang baik. Kalau saya sendiri, saya sudah tanamkan dalam diri saya
saya ingin mencetak sejarah yang baik, gitu. Bukan sejarah yang buruk. Saya ingin mencetak sejarah yang baik. Nah, sampai saat ini juga semenjak INBI saya bentuk, seperti kegiatan sanubari tahun lalu, kami melaksanakan program itu dengan anak-anak yang penderita kanker darah, sedang berjuang melawan penyakitnya. Mereka yang ada di kursi roda, di infus, dan lain sebagainya. Baik. Nah, setelah kami membuat program itu, ada salah satu orang tua dari anak-anak tersebut yang mendatangi kami. Dan beliau mengatakan, "Dek, terima kasih ya udah datang. Berkat kalian lah kami jadi senang, jadi bahagia, jadi terhibur. Soalnya kemarin kami di sini bosan kali, sedih juga gitu kan." Nah, ketika kehadiran kami di sana membuat program sanubari tersebut, kami dapat respon yang positif dari masyarakat dan itu menjadi motivasi bagi saya sampai saat ini gitu. Dan pesan saya juga, jagalah idealisme yang kuat. Kita boleh realistis, tapi idealisme itu tetap ada. Dan jangan lupa berkontribusilah bagi bangsa dan negara. Karena bagi saya, orang yang berpendidikan, terutama orang yang berpendidikan sebagai mahasiswa, Anda tidak layak dikatakan berpendidikan jika tidak berguna bagi orang lain. Jadi semaksimalnya kita yang berpendidikan, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Dan saya mengutip satu kata-kata dari tokoh idola saya, Sultan Syahrir. Seperti apa tuh? Beliau mengatakan, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Jero atas waktunya sudah datang di sama. Sapa Sumut. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenai inovasi sosial solusi anak muda untuk tantangan masa kini bersama komunitas INBI. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi saudara semua. Saya Yulia Kesha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV Independen.